Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda tentu tahu gerakan demonstrasi mahasiswa Indonesia Gelap. Gerakan di berbagai kota ini dipimpin Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Mereka menggugat rangkaian kekacauan kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo. Mereka menganggap pemerintah melakukan rangkaian blunder yang menyebabkan Indonesia menjadi gelap. Klaimnya ribuan mahasiswa terlibat turun ke jalan selama berhari-hari. Tapi hujatan terhadap mereka banyak sekali. Di medsos saya banyak sekali beredar komentar-komentar negatif terhadap BEM SI itu. Para pengkritik BEM ini bukan buzzer anonim. Banyak yang muncul dengan nama asli plus video yang menampilkan wajah si pemberi kritik. BEM SI dianggap tolol, bodoh, sampai dianggap bayaran kelompok-kelompok tertentu. Perlukah kita sedemikian kejam mengecam BEM? Saya berharap teman-teman bisa lebih menahan diri. Gerakan Indonesia Gelap ini memang bisa dibilang tak disiapkan dengan cara yang baik. Tapi menurut saya mereka layak diapresiasi. Saya melihat kaum Gen Z dan milenial adalah kaum yang perlu lebih banyak terlibat dalam dunia politik. Mereka perlu diajak berpikir. Mereka perlu diajak lebih peduli dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Para mahasiswa adalah kaum intelektual muda yang harus berpikir bukan hanya tentang dirinya, namun juga bangsanya. Kalau mereka menganggap ada banyak kesalahan dalam kebijakan pemerintah saat ini, baguslah kalau mereka mengutarakannya secara terbuka. Karena itu saya merasa kita harus mengapresiasi inisiatif mereka. Tapi setelah mengatakan itu, saya setuju bahwa gerakan Indonesia Gelap perlu berbenah serius. Kesan saya gerakan mereka itu berantakan. Salah satu yang paling kentara adalah mereka tidak punya tuntutan yang jelas. Saya membaca 3 artikel di sejumlah media terkemuka tentang unjuk rasa Indonesia Gelap. Ternyata di 3 berita itu saya mendapat penjelasan yang berbeda-beda. Ada yang menulis demo Indonesia Gelap mengajukan 7 tuntutan. Ada yang menulis 9 tuntutan. Ada yang menulis 13 tuntutan. Mana yang benar? Saya tidak tahu. Salah satu yang menurut saya harus disebut secara khusus adalah soal Jokowi. Saya adalah pendukung Jokowi dan kalau mahasiswa memang mengajukan tuntutan terkait Jokowi saat ini, maaf ya kalau saya menganggap mereka hanya menjalankan agenda yang ditentukan oleh pemodal dan politisi anti Jokowi. Buat saya sangat tidak masuk akal kalau saat ini mahasiswa perlu berdemonstrasi dengan melibatkan ribuan orang agar Jokowi diperiksa, diadili atau ditangkap. Jokowi tidak ada kaitannya dengan kebijakan Prabowo. Jadi mencurigakan kalau dalam gerakan ini isu Jokowi ikut jadi agenda. Tapi ternyata memang ada ketidakkonsistenan dalam 3 versi agenda tuntutan. Dalam salah satu versi tertulis bahwa mahasiswa menuntut pemerintah mengadili Jokowi. Dalam tulisan itu, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Herianto mengatakan sudah saatnya adili Jokowi. Dia menjelaskan terdapat 7 poin tuntutan demo dan salah satunya adalah tangkap dan adili Jokowi. Dalam versi berita lain, orang yang sama, Herianto, mengatakan bahwa ada 9 poin tuntutan SI. Salah satunya, mahasiswa menolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Tapi dalam versi satu lagi, tidak ada sama sekali nama Jokowi disebut. Jadi mana versi yang benar? Saya kemarin bertemu dengan para pimpinan aksi mahasiswa di acara Indonesia Lawyers Club. Videla dari ITB dan Satria dari Universitas Brawijaya. Saya menangkap kesan bahwa mereka adalah kalangan yang mengajukan tuntutan 13 agenda. Dan mereka dengan tegas mengatakan mereka sama sekali tidak mengajukan nama Jokowi sebagai salah satu agenda aksi mereka. Jadi jelas ada ketidakkompakan di antara mereka. Ya seperti saya katakan, gugatan mereka terkesan berantakan, sangat tidak terfokus. Mahasiswa misalnya menuntut agar pemerintah menciptakan pendidikan yang gratis dan demokratis. Dalam salah satu versi, tuntutan ini diletakkan di urutan pertama. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud pendidikan gratis? Kalau buat SD sampai SMA kan sudah dijalankan, meski memang masih jauh dari sempurna. Misalnya saja SPP sih gratis, tapi kan tetap harus beli buku, perlengkapan sekolah, seragam, dan sebagainya. Tapi mahasiswa harus ingat, kan saat ini sudah ada program Indonesia Pintar untuk kalangan yang kurang mampu. Jadi tuntutan mahasiswa itu sebenarnya mengarah kemana?
Atau apakah maksudnya pendidikan gratis buat tingkat perguruan tinggi? Hal-hal semacam ini harus diperjelas oleh mahasiswa agar tuntutan mereka nampak masuk akal. Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. Di salah satu berita tertulis bahwa mahasiswa menuntut agar pemerintah meninjau kembali Inpres tersebut. Tapi di berita lain diberitakan bahwa mahasiswa meminta pemerintah mencabut Inpres tersebut. Jadi yang satu meninjau kembali, yang satu mencabut. Ini kan dua hal yang sama sekali berbeda. Dalam talk show di ILC itu saya juga mempertanyakan apa yang sebetulnya diminta mahasiswa. Dan kedua narasumber mahasiswa yang ada tidak bisa menjawabnya. Menurut saya kalau mahasiswa memang ingin agar gerakan ini ditanggapi dengan serius oleh pemerintah, mahasiswa harus memformulasikan tuntutannya secara rapi dan bertanggung jawab. Saya membayangkan kalau saya jadi Prabowo dan sebagai presiden saya ingin menanggapi tuntutan mahasiswa. Saya akan kebingungan mengambil pilihan kebijakan yang sesuai dengan harapan mahasiswa. Pertanyaannya kan, apakah Prabowo harus membatalkan sama sekali Inpres atau sekedar mengkaji ulang sebagian dari ketetapan di dalamnya? Dan kalau harus meninjau ulang, bagian mana yang harus dikaji ulang? Mahasiswa tidak bisa berdalih, mereka hanya menyampaikan keberatan masyarakat. Sebagai kalangan terdidik, mereka harus mampu memformulasikan tuntutannya secara lebih jelas dan bertanggung jawab. Seperti saya katakan, Inpres nomor 1 ini sangat serius. Saya termasuk yang mendukungnya. Saya merasa Presiden Prabowo benar sekali meminta seluruh kementerian melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Pemerintah sudah menjelaskan, dalam 1 tahun ini saja uang negara yang bisa dihemat untuk direalokasikan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Dan pemerintah sudah menjelaskan bahwa yang harus dihemat adalah anggaran perjalanan dinas, anggaran seminar, anggaran acara-acara seremonial, dan semacamnya. Buat saya selama ini memang ada begitu banyak uang dibuang mubazir tanpa membawa manfaat apa-apa buat rakyat. Nah, kalau sekarang mahasiswa minta agar instruksi presiden itu ditinjau kembali, bagian mana yang harus ditinjau kembali? Saya gunakan contoh lain. Misalnya efisiensi anggaran pendidikan. Apa yang sebenarnya dikhawatirkan mahasiswa? Kalau mahasiswa merasa sangat khawatir bahwa efisiensi anggaran akan menghilangkan beasiswa atau kartu Indonesia Pintar atau memahalkan uang kuliah, pemerintah sudah menjelaskan bahwa penghematan tidak diarahkan ke sana. Mahasiswa bisa saja mengatakan bahwa mereka butuh kepastian, tapi ya mereka masih harus menunggu sampai masa penetapan uang kuliah dan beasiswa. Saat ini itu semua belum terjadi. Jadi bagaimana ceritanya mahasiswa sudah melakukan demonstrasi atas apa yang belum terjadi? Saya bisa panjangkan contoh-contoh lain. Tapi mudah-mudahan Anda sudah bisa menangkap kritik saya pada gerakan Indonesia Gelap ini. Saya sangat berharap bahwa gerakan mahasiswa ini bisa menjadi sebuah gerakan intelektual, bukan sekedar gerakan politik. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa memahami kritik saya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.